Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Lihawa dengan NIM 811423126 dari kelas C. Saya Tiara Tine dengan NIM 811423128 dari kelas E. Di sini kami akan membuat video tentang promosi kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita mencegah dampak dari penyakit sifilis. Nah, jadi apa sih sifilis itu? Jadi, sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini biasanya berkembang dalam beberapa tahap, seperti tahap primer, sekunder, laten, dan tersier, dan dapat menyebabkan berbagai gejala seperti luka pada alat kelamin, ruam kulit, serta komplikasi pada jantung, otak, dan organ lainnya. Jika tidak diobati, sifilis bisa disembuhkan dengan antibiotik, terutama pada tahap awal. Gejala sifilis dapat berbeda-beda tergantung pada tahap infeksi. Penyakit ini memiliki 4 tahap utama, yaitu primer, sekunder, laten, dan tersier. Berikut penjelasan gejala pada masing-masing tahap. Yang pertama, tahap primer. Biasanya muncul luka kecil atau change di tempat bakteri masuk ke tubuh, seperti pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Luka ini tidak terasa sakit dan dapat sembuh sendiri dalam beberapa minggu, sehingga sering diabaikan. Tahap kedua yaitu tahap sekunder. Muncul ruam sulit, seringkali pada telapak tangan atau kaki. Gejala lain dapat berupa demam, pembekakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan kelelahan. Gejala ini bisa hilang dan muncul kembali selama beberapa bulan. Tahap ketiga, tahap laten. Pada tahap ini, sifilis tidak menimbulkan gejala dan hanya bisa terdeteksi melalui tes darah. Jika tidak diobati, infeksi bisa menetap dalam tubuh selama bertahun-tahun. Yang keempat, tahap tersier. Tahap ini jarang terjadi tetapi sangat serius karena bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, tulang, dan sendi. Gejalanya dapat mencakup gangguan saraf, kelumpuhan, kebutaan, hingga masalah jantung yang berbahaya. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Berikut adalah beberapa cara penularan sifilis. Yang pertama, kontak seksual. Sifilis paling sering menular melalui hubungan seksual, yaitu vagina, anal, atau oral dengan seseorang yang terinfeksi. Luka sifilis pada tubuh yang sering tidak terasa sakit dapat menjadi sumber infeksi saat kontak dengan selaput lendir atau kulit yang terluka. Yang kedua yaitu kontak dengan luka atau lesi. Luka sifilis biasanya muncul pada alat kelamin, mulut, atau anus. Kontak langsung dengan luka ini seperti saat berhubungan seks atau kontak fisik dekat dapat menyebarkan bakteri. Yang ketiga, penularan dari ibu ke janin. Ibu yang terinfeksi sifilis dapat menularkan penyakit ini kepada janinnya selama kehamilan melalui plasenta. Hal ini dapat menyebabkan sifilis kongenital yang berisiko menyebabkan kelahiran prematur, cacat, atau bahkan kematian bayi. Yang keempat, jarum suntik. Meski jarang, sifilis juga bisa menular melalui penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi pada kasus pengguna narkoba suntik. Perlu diingat bahwa sifilis tidak menular melalui kontak sehari-hari seperti berjabat tangan, berbagi peralatan makan, atau menggunakan toilet umum. Nah, jadi dampak sifilis yang tidak diobati bisa sangat serius dan memengaruhi berbagai organ dalam tubuh. Berikut adalah beberapa dampak yang bisa terjadi pada masing-masing tahap penyakit. Meskipun gejala pada tahap ini biasanya ringan dan bisa sembuh sendiri, infeksi tetap ada dalam tubuh dan bisa menyebar ke orang lain. Pada tahap sekunder, infeksi dapat menyebabkan ruam, demam, nyeri sendi, dan pembekakan kelenjar getah bening yang menurunkan kualitas hidup penderitanya. Nah, yang kedua, dampak pada tahap laten. Infeksi ini tidak menunjukkan gejala pada tahap ini, akan tetapi bakteri tetap aktif dalam tubuh. Jika tidak diobati,
infeksi dapat berlanjut ke tahap tersier karena tidak ada gejala. Banyak penderita tidak menyadari bahwa mereka masih terinfeksi, sehingga lebih sulit mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Nah, yang ketiga, dampak pada tahap tersier. Yang pertama, kerusakan organ. Sifilis tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh termasuk otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, tulang, dan sendi. Yang kedua, gangguan saraf atau neurosifilis. Nah, sifilis bisa menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan gejala seperti kebingungan, demensia, masalah koordinasi, kelumpuhan, mati rasa, dan kebutaan. Yang ketiga, ada kardiovaskular sifilis. Infeksi bisa merusak pembuluh darah dan jantung. Berisiko menyebabkan aneurisma atau penyakit jantung yang berpotensi fatal. Nah, kemudian bumatosifilis. Ini adalah bentuk lanjutan yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, seperti luka terbuka pada kulit tulang dan organ dalam. Nah, yang keempat, dampak pada kehamilan. Jika seorang wanita hamil terinfeksi sifilis, bakteri dapat ditularkan ke janin, menyebabkan sifilis kongenital yang dapat berakibat pada keguguran, kelahiran prematur, atau kematian bayi. Bayi yang lahir dengan sifilis kongenital berisiko mengalami kerusakan pada berbagai organ seperti hati, kulit, dan otak. Dampak sifilis ini juga dapat dihindari dengan pengobatan yang tepat, terutama pada tahap awal. Penanganan cepat dengan antibiotik dapat menghentikan perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi serius. Jadi, pencegahan sifilis dapat dilakukan dengan beberapa cara yang efektif, yaitu menggunakan kondom. Nah, menggunakan kondom dapat membantu mengurangi risiko penularan sifilis, meskipun tidak 100% efektif, terutama jika luka sifilis berada di area yang tidak tertutup kondom. Namun, tetap merupakan langkah penting untuk pencegahan. Kemudian, menghindari hubungan seksual berisiko tinggi. Menghindari perilaku seksual beresiko seperti bergonta ganti pasangan atau berhubungan seks tanpa pelindung dapat mengurangi kemungkinan tertular sifilis dan infeksi menular seksual lainnya. Kemudian, pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting, terutama bagi yang aktif secara seksual. Pemeriksaan dini dapat membantu mendeteksi sifilis pada tahap awal, sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan mencegah penularan. Berkomunikasi dengan pasangan. Diskusi terbuka mengenai riwayat kesehatan seksual dengan pasangan dan memastikan keduanya bebas dari infeksi menular seksual dapat membantu mencegah penularan. Kemudian, menghindari penggunaan narkoba suntik. Jika menggunakan narkoba suntik, penggunaan jarum suntik bersama bisa menjadi jalur penularan sifilis dan infeksi lainnya. Disarankan untuk tidak menggunakan narkoba atau menggunakan jarum steril. Kemudian, pemeriksaan kehamilan rutin. Bagi ibu hamil, pemeriksaan sifilis sebagai bagian dari pemeriksaan kehamilan penting dilakukan. Ini bisa mencegah penularan sifilis dari ibu ke bayi. Tindakan pencegahan ini sangat penting karena sifilis, bila tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi serius pada kesehatan. Pengobatan sifilis umumnya efektif, terutama jika dilakukan pada tahap awal. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan sifilis yang direkomendasikan. Yang pertama, antibiotik atau pensilin. Pensilin adalah antibiotik yang paling umum digunakan untuk mengobati sifilis. Satu suntikan pensilin G benzatin biasanya efektif untuk mengobati sifilis pada tahap primer, sekunder, dan laten awal. Untuk sifilis yang telah mencapai tahap laten, lanjut, atau tersier, mungkin diperlukan beberapa dosis pensilin dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pemantauan dan pengujian lanjutan. Setelah pengobatan, penderita perlu menjalani tes darah berkala untuk memastikan infeksi benar-benar hilang. Biasanya pemeriksaan lanjutan dilakukan setiap 3 bulan hingga 1 tahun. Ini penting karena meski gejalanya bisa hilang, bakteri penyebab
penyebab sifilis dapat tetap aktif jika tidak sepenuhnya terobati. Yang ketiga, pengobatan untuk neurosifilis. Jika sifilis telah menyerang sistem saraf pusat atau neurosifilis, diperlukan antibiotik dalam dosis lebih tinggi dan diberikan melalui infus intravena selama 10-14 hari. Perawatan ini penting untuk mencegah atau mengurangi kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf. Yang keempat yaitu pengobatan pada ibu hamil. Jika ibu hamil didiagnosis Yang keempat yaitu pengobatan pada ibu hamil. Jika ibu hamil didiagnosis dengan sifilis, pengobatan yang harus segera dilakukan dengan pensilin untuk mencegah penularan infeksi kepada janin. Pengobatan dini dapat mencegah komplikasi berat seperti kelahiran prematur atau kematian janin. Yang kelima, penghindaran aktivitas seksual selama pengobatan. Selama pengobatan dan hingga dinyatakan sembuh total oleh dokter, penderita disarankan untuk menghindari aktivitas seksual agar tidak menularkan infeksi ke pasangan. Yang keenam, edukasi untuk pasangan seksual. Pasangan seksual dari penderita sifilis juga perlu diperiksa dan jika perlu diobati untuk mencegah penularan ulang atau penyebaran infeksi. Meskipun sifilis bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat, kerusakan organ akibat tahap lanjut sifilis seperti pada otak, jantung, atau sistem saraf seringkali tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, diagnosis dan pengobatan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Sekian video dari kami. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.